Bab 116. Orang tua yang misterius. Mengenai kondisi Matteo Fang, Eric Kin sudah bisa menebaknya tanpa berpikir apa-apa. Benar saja, Matteo Fang meminta Eric Kin untuk bergabung dengan kantor keamanan. Ini yang menjadi masalah bagi Eric Kin, dia sama sekali tidak mau terlibat dengan kantor keamanan. Namun, selain dari kantor keamanan, Eric Kin sebenarnya tidak terpikir tempat yang lebih aman lagi. Kepala Fang, Finola Su adalah cucu dari kakek Su. Demi keselamatannya, kamu harus menyetujui aku. Eric Kin mencoba membujuk Matteo Fang. Tidak menyangka kalau Matteo Fang akan tertawa dan berkata, kamu ingin mencuci otakku dengan moral. Selama aku tidak memiliki moralitas, kamu tidak dapat mengubah pikiranku. Mendengar ini, Eric Kin hampir meludahkan darah. Sulit untuk membayangkan bahwa seseorang dengan posisi tinggi dapat mengatakan hal seperti itu tidak masuk akal. Eric Kin tidak punya waktu untuk mengulur lagi, jadi dia tidak punya pilihan selain berkompromi. Baiklah, aku berjanji padamu. Matteo Fang tersenyum dengan licik, ya, kantor keamanan menyambutmu kapan saja. Setelah menutup telepon, Eric Kin merasa pusing lagi. Tampaknya sulit untuk tetap rendah hati. Setelah pulang ke rumah, Eric Kin menemukan bahwa ada seorang gadis di rumah. Gadis ini berbeda dengan Finola Su, meskipun sama cantiknya, dia memiliki perangai duniawi. Tidak hanya itu, ada sedikit perasaan darinya, menandakan bahwa dia bukanlah orang biasa sama sekali. Finola, apakah ini pacarmu? Gadis itu memandang Eric Kin. Eric Kin tiba-tiba merasakan perasaan yang sangat aneh, tatapannya seolah melihat semua mengenai dirinya sendiri. Finola Su meraih tangannya dan memperkenalkan, Eric Kin, ini sahabatku, namanya Evelyn. Dia pergi ke luar negeri beberapa tahun yang lalu dan baru saja kembali. Eric Kin mengangguk padanya, entah kenapa, Eric Kin merasa Evelyn agak berbahaya. Kapan temanmu akan pergi? Eric Kin memandang Evelyn dan bertanya. Evelyn memutar matanya dan berkata, aku baru saja sampai, kamu sudah mengusirku. Aku tidak bermaksud begitu. Eric Kin menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan, dia baru saja akan menjelaskan, dan ada seorang pria paruh baya jalan di samping Evelyn. Pria paruh baya ini bertubuh tinggi dan memiliki tampang yang berwibawa, yang paling mengejutkan Eric Kin adalah energi darinya yang jauh melebihi Kimi Feng. Tingkat kekuatan ini, melihat seluruh provinsi Binzu, aku rasa tidak ada yang bisa menandinginya. Evelyn ini sungguh bukan orang biasa. Ekspresi Eric Kin berubah sedikit. Ini pengurus rumah tanggaku, Yudi, kali ini dia kembali denganku. Evelyn tersenyum. Eric Kin memandang Yudi dengan hati-hati dan menyapanya dengan santai. Kalau begitu kalian ngobrol dulu, aku akan menyiapkan sesuatu untuk dimakan. Finola Su berkata. Eric Kin bangkit dan tertawa, aku akan menyiapkannya. Makanan yang kamu masak, sangat sulit untuk dikatakan. Finola Su memutar matanya dan berkata, aku telah meningkat pesat dalam masakanku akhir-akhir ini. Aku akan memasak. Kamu duduk saja. Eric Kin tidak punya pilihan selain mengangguk dan setuju. Setelah Finola Su pergi ke dapur, wajah Eric Kin langsung menjadi dingin. Yudi sepertinya menyadari bahaya dari Eric Kin. Tanpa sadar dia melangkah ke depan dan berdiri di samping Evelyn. Eric Kin memandang Evelyn dan berkata, Nona Siang, aku tidak tahu kenapa kamu ada di sini kali ini. Wajah Evelyn juga perlahan berubah dengan tenang, dia bersandar di sofa, tersenyum ringan, Tuan Kin, kenapa kamu begitu gugup? Katakan tujuanmu datang ke sini. Suara Eric Kin semakin dingin. Pada saat yang sama, Yudi meledak dengan kekuatan, dan dengan hawa yang mengerikan menekan Eric Kin. Eric Kin mendengus dingin, tubuhnya bergetar tiba-tiba, dan semua reiki di tubuhnya meledak dalam sekejap. Yudi tiba-tiba merasakan kekuatan yang mengerikan mendekat, dan dia terhuyung, mengambil 3 langkah mundur. Keterampilan bagus. Mata Yudi berbinar, dia mengepalkan tinjunya dan mengayun ke arah Eric Kin. Eric Kin tidak menunjukkan kelemahan, dan juga mengangkat tinjunya. Yudi, hentikan. Tepat ketika kepalan tangan hendak bersentuhan, Evelyn tiba-tiba berbicara dengan ringan. Saat ini, tinju itu hanya berjarak kurang dari 1 cm.
Energi yang mengerikan masih menghancurkan meja. Yudi menyingkirkan tinjunya dan berdiri di samping Evelyn. Wajah Erikin dingin, tidak ada niat untuk mundur. Evelyn tersenyum ringan dan berkata, "Kamu tidak perlu gugup, Finola Su adalah sahabatku. Aku tidak akan menyakitinya. Kamu harus percaya padaku. Aku tidak percaya pada siapapun kecuali diriku di dunia ini." Erikin berkata dengan tanpa ekspresi, "Tidak peduli siapa itu, selama ada yang berani mendekati Finola Su, aku tidak akan membiarkannya." Evelyn menutup mulutnya dan tertawa, "Sepertinya kamu sangat menyukai Finola Su." Erikin tidak mengatakan sepatah kata pun, tidak berkomentar. "Tidak apa-apa memberitahumu." Percakapan Evelyn berubah, dan dia tersenyum ringan. "Menurut berita keluarga siang, akan ada raja obat yang lahir di Provinsi Binzu pada akhir tahun. Aku datang kali ini untuk tujuan yang sangat sederhana, hanya untuk raja obat ini." "Raja obat?" Erikin sedikit mengernyit. "Kenapa aku tidak tahu beritanya?" Evelyn tersenyum ringan, "Ada terlalu banyak hal yang tidak kamu ketahui. Tepatnya, sedikit orang yang tahu berita itu. Lalu kenapa kamu memberitahuku?" Erikin tersenyum, "Apa kamu tidak takut direbut olehku?" "Direbut?" Evelyn tertawa. "Tuan Qin, tidak ada keraguan tentang kekuatanmu, tetapi itu terbatas pada daerah Binzu. Kali ini keluarga Siang mengirim 3 master besar, jadi mengapa tidak memberi tahumu? Master kekuatan internal. Dikonversi ke tingkat pertapa abadi, setidaknya master di puncak periode fondasi dan bahkan masa Inedia. Konon Raja Obat telah melahirkan kerohanian. Jika ada yang bisa mendapatkannya, maka akan ada peluang besar." Evelyn melanjutkan, "Tapi aku menyarankanmu untuk tidak mengambil ide dari Raja Obat ini. Kalau tidak, kamu akan mati dan terlihat jelek." Erikin diam, tapi dia sangat bersemangat. Sebuah Raja Obat yang melahirkan kerohanian. Jika bisa didapatkan, Erikin pasti akan langsung membobol masa Inedia. Akhir tahun, Erikin berbisik, "Masih sempat." Sambil berbicara, Finola Su berjalan keluar dari dapur. Dia tersenyum, "Apa yang kalian bicarakan?" Tidak lebih dari berbicara tentang kehidupan sehari-hari." Evelyn tersenyum lembut. Pada saat ini, Erikin tiba-tiba merasakan aura yang sangat berbahaya. Nafas ini sangat menakutkan, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya Erikin merasa takut. Pada saat yang sama, Yudi juga merasakan nafas ini, dan dia buru-buru berdiri di samping Evelyn, tampak waspada. Wow! Bayangan hitam melintas dan datang ke sisi Yudi hampir seketika. Dia mengangkat telapak tangannya dan menepuk dahi Yudi dengan ringan, dan Yudi langsung kehilangan kesadaran. Segera, dia menggunakan teknik yang sama untuk terus menembak dahi Evelyn dan Finola Su. Evelyn dan Finola Su juga jatuh ke tanah dalam sekejap. Erikin buru-buru bangkit dan melihat sekeliling dengan waspada. Saat dia hendak berbicara, dia melihat seorang orang tua dengan sosok ramping berdiri di depan Erikin. Orang ini bukan siapa-siapa, melainkan orang tua yang pernah duduk dalam kompetisi pertarungan terakhir kali. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.